Sahabat Bu Intan ini dulunya sebagai wanita penghibur. Saat usianya 13 tahun, dia mengalami penghinaan dari tentara Jepang. Nasihat dari Rina membuatnya berani untuk terus hidup. Setelah perang berakhir, Rina dengan berani mengungkapkan identitasnya. Dia menghadiri berbagai sidang tentang wanita penghibur. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk belajar bahasa Inggris. Dia hanya ingin suatu hari nanti, lembaga internasional tahu kekejaman tentara Jepang pada wanita penghibur dulu. Namun Rina kini menderita penyakit Alzheimer. Dia sudah tidak mengingat apapun. Bu Intan ingin mewujudkan keinginan terakhir sahabatnya itu. Namun rahasia itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Bahkan ibunya tidak pernah memaafkannya hingga ajal menjemput. Semua orang mengira dia menjadi wanita penghibur demi uang. Dia sangat rajin belajar bahasa Inggris. Bukan hanya untuk berkomunikasi dengan saudaranya, tetapi untuk sang sahabat juga. Keesokan harinya, Bu Intan diberitakan di surat kabar sebagai seorang wanita penghibur. Semua orang terkejut dan tidak menyangka bahwa wanita tua yang cerewet itu memiliki masa lalu yang kelam. Melki pun menyesali kebenaran itu. Dia datang ke rumah Bu Intan dan meminta maaf. Setelah mendengarkan permintaan maaf Melki, Bu Intan mengeluarkan beberapa bukti foto yang telah lama dia simpan. Dengan raut wajah yang sedih, Bu Intan berkata, "Bisakah kamu membantuku untuk terakhir kalinya?" Beberapa hari kemudian, Bu Intan berangkat ke Amerika untuk menghadiri sidang kesaksian. Melki membantunya mengurus visa lebih awal dan meminta semua staf dari biro surat untuk menemaninya berlatih pidato. Semua orang mendukungnya dengan diam-diam. Akhirnya, Bu Intan berangkat ke Amerika Serikat. Saat di ruang sidang seorang wanita tua Belanda, menangis sambil menceritakan pengalaman tragisnya di masa lalu. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia hampir tidak mampu berdiri dan hanya bisa tertatih menuruni tangga. Sekarang giliran Bu Intan naik ke panggung. Namun di bawah tatapan semua orang, dia mulai gugup dan pikirannya tiba-tiba kosong. Pada saat itu, terdengar suara Melki yang familiar. Kehadirannya memberi Bu Intan kekuatan tanpa batas. Dia pun kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Untuk mengungkapkan kekejaman tentara Jepang kepada dunia, dia tiba-tiba membuka bajunya, memperlihatkan luka-luka di sekujur tubuhnya. Itulah bukti paling kuat bahwa dia memang pernah menjadi wanita penghibur. Dia mengucapkan kalimat yang paling ingin dikatakan oleh Rina. 그 지옥 같은 고통을 당했을 때 내 나이 겨우 13살이었어. 13살. Kekejaman tentara Jepang membuat banyak gadis menderita seumur hidup. Namun para pelaku itu terus melarikan diri dan tidak berani mengakui dosa-dosa mereka. We are not asking for too much. Just for you to acknowledge your wrongdoings. While we are still alive. I'm sorry. Is that so hard? Dalam sekejap, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan dan semua orang pun terharu. Bahkan, perwakilan berbagai negara yang dulu meragukannya kini meminta maaf. Mereka pun kembali ke ruang tunggu dan mendapati seorang pria tua berdiri di sana. Dialah saudara laki-laki Bu Intan. Ternyata sang adik melihat berita itu, dan Melki juga telah menghubunginya. Kesalahpahaman yang bertahun-tahun akhirnya terhapus. Pada saat itu, kakak beradik itu berpelukan erat. Hari-hari berikutnya, Bu Intan kembali menjalani hidup seperti sebelumnya. Dia masih membawa kamera kecilnya, hanya saja sikap orang-orang terhadapnya kini berubah. Dari rasa muak menjadi rasa hormat dan keramahan. Pada tahun 2007, masyarakat internasional untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui peristiwa wanita penghibur Jepang. Namun dalam 10 tahun berikutnya, pemerintah Jepang tetap tidak memberikan permintaan maaf apapun.